kalau misalnya kita ketemu orang udah orang introvert gak pernah ngomong, introvert gak tuh? habis itu Pasti balik introvert. tiba-tiba kamu tuh, Apalagi ibu, waduh. iya, kamu tuh ibu terus gak pernah sholat. Oke, Oke, capek. gitulah. Gitulah. Ya Pak, teman-teman dulu ya. Halo kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ada Podcast. Ngobrol asik bareng Ade dan Nadia. Oke. Kali ini edisi apa nih Kak Ade? Edisi ini volume keberapa ya? 2 ya? Volume 2 Volume dong. 2. Mumpung lagi bulan puasa, Berarti spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Nanti kita buat edisi Idul Fitri juga ya. Menyusul insyaallah. Yusul. Oke, ngomongin Ramadan nih Kak Ade. Sempat ikut acara-acara kayak kajian gitu gak sih? Nah, tentunya ada dong. Ada ya, pasti ya. Masih beriman ya? Masih ikut kajian-kajian. Oh, di Masih. Maskam, di masjid kampus. Masjid kampus, kadang di UGM, GM. kadang di tempat-tempat lain. Apa online kajian juga ikut? Ya, kajian online bahasa Arab. Bahasa Arab, kajian bahasa Arabnya sponsor jangan-jangan. Ngomongin kajian nih Kak Ade, sempat nemu kajian yang warna apa aja sih? Kan Wah. banyak genre tuh kayaknya. Sumpah, untuk ikut kajian itu kan berbagai macam ya, tergantung penyampaiannya. Ada yang penyampaian adem, habis itu juga ada yang penyampaian colorful, menggebu-gebu. Bahkan sorry to say juga ada yang kadang kayak kita aja bikin kita takut gitu. Takut setan. Bukan, kurang halus. Kurang halus, kurang halus. ya untuk orang-orang seperti kita mungkin bukan genrenya gitu Iya, ya. Oke. kurang cocok gitu. Berarti jadinya yang mana nih? Yang colorful apa yang lembut apa yang gimana tuh? Mungkin kayak sukanya tuh kayak satu set yang lembut tapi orang-orang excited gitu untuk ikut kegiatannya gitu. Itu agak disayangkan ya, sampai kalau ada set yang bikin kita takut gitu. Tuh apalagi ada juga bahkan sampai mungkin biar terlihat gaul, sampai kadang ada juga yang pakai kadang kata-kata kasar gitu. Ada loh. Gaul, kata-kata kasar. Tapi kurang lembut juga penyampaiannya. Iya, ada juga yang sebagian kayak gitu. Jadi agak disayangkan. Kayak kurang masuk ke Islamnya gitu ya. Iya, kan padahal kan kalau misalnya di dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 125 kan Aku mau nanyain jusnya di berapa? nah, itu langsung jelas tuh surat sama ayatnya. Nah, itu tuh bunyinya gini, Zubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamul muhtadin. Nah, itu yang artinya di situ ud'u ila sabili rabbika, panggillah atau berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan baik, wal mau'izatil hasanah, dan juga contoh-contoh yang baik, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau misalnya kita berselisih atau berdebat, gunakan juga yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita juga harus berdebat dengan cara yang baik gitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamul muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih tahu mana yang dolal tuh apa itu namanya, menyimpang, wa huwa a'lamul muhtadin, dan dia juga bakal tahu mana yang Beli ya. benar-benar dapat hidayah gitu. Nah, di situ kan kita dapat simpulkan ya bahwa kita tuh dengan berdakwah itu harus kita dengan cara-cara baik gitu. Dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Bil Nah, jadi itu hasanah kadzalikal hikmah gitu ya. Oke. kan jadi agak disayangkan ya kalau misalnya tadi yang tadi aku sebutin itu dengan kata-kata kasar, habis itu juga kurang lembut. Jadi kayak kurang masuk ke aspek hikmah sama itu hasanahnya. Itu. Iya, sayang sih. Apalagi juga ada juga yang kayak saling menjatuhkan, meraih, padahal hanya memperdebatkan masa-masa khilafiyah yang ya. sambil menjatuhkan. Ya itu sih aspek yang kurang disayangkan itu ya, menjatuhkan itu dia. Iya. Tapi kayaknya aspek selain hilafnya juga banyak sih ya kan. Iya, contoh Kak, apalagi kan udah mau memasuki 2024 ya. Oh, dari udah aku kok takut ya nyenggolin dia. Ya, itu kan salah satu aspeknya. Semuanya masuk kalau 2024 ini, Melas. Jadi itu agak disayangkan. Sangat disayangkan. Tapi kalau lihat realita-realita kayak gitu emang, padahal Indonesia ini negaranya emang penuh dengan multikultural ya. Jadi Iya. kayak kalau lagi kayak jidal bahasanya, pertengkaran gitu kan, sayang banget. Konflik. Padahal agamanya satu ya kan, sayang gitu. Tapi sendirinya Kak Ade ada ngerasa kayak sempet
ada nggak punya temen yang genre dakwahnya yang kayak gitu? Misalkan ada punya teman pendakwah nih yang genrenya hampir kayak gitu. Alhamdulillah sejauh ini enggak. Belum nemu mungkin ya. Tapi menarik loh itu kalau nemu. Bisa nggak tuh kira-kira? Bisa jalan bareng gitu? Mungkin ada ya sebagian teman yang agak bukan keras dalam apa namanya, saya dia dalam kajian, tapi dia ketika menegur seseorang. Oh, the way of speakingnya kurang Iya, kurang jadi mau itu hasanah gitu ya bahasanya. Jadi ketika dia menegur orang, dia strike to the point. Jadi benar-benar, jadi orangnya itu bukannya berubah, tapi dia kayak Malah kesel dia. kesel Jadi kayak ih apaan sih? Sama aja kayak contoh kecilnya, misalnya ada teman gitu mohon maaf kalau misalnya dia jarang sholat atau jarang baca Quran gitu. Terus cara ngingetinnya itu Tiba-tiba dia udah niat sholat gitu, lagi wudu, tiba-tiba datang, wih tumben mau sholat, kan jatuhnya malah kayak udah mau sholat nih kan? sholat nih udah angker kan, aduh jadinya agak kesel. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu malah gak jadi Malah sholat. nggak jadi ya. Gara-gara kurang hikmah wa kadzalika kamu itu hasanah. Iya, kalau tadi. misalnya itu sebagai orang yang baik ya, kita harusnya mensupport. Nah gitu dong, harus istiqomah. Kalau bisa istiqomah, Didoain malahan kita ya. doain. Oh. Mudah-mudahan istiqomah, lancar ibadahnya. Harusnya habis itu diaminin gitu. Kalau kayak tadi kan jatuhnya malah nggak enak di hati ya. Betul. Kalau yang tadi. Gitu Velas. Pernah nggak hayo? Apalagi kayak juga dengan ngomongin orang kayak kamu nggak sholat, kamu bakal masuk neraka. Aduh, langsung udah mental breakdown itu sih kalau Iya. mau sholat juga. Itu apalagi kamu nggak usah puasa aja, kamu juga nggak sholat. Itu kan Nyesek anaknya dia itu tuh. secara konteks kan kita memang tahu ya konteksnya itu maksudnya baik, tapi ketika penyampaiannya seperti itu malah orang apaan The art sih? of speakingnya harus dilatih ya berarti. Iya, Mau itu hasanah kata hikmah gitu. jadi apa tuh namanya, antara dakwah dan juga dakwah itu seperti kan dakwah itu kan bagaimana kita menyampaikan sesuatu supaya orang itu berubah jadi lebih baik ya, ataupun kita tidak merubah menjadi lebih baik, tapi kita menyampaikan dengan baik kan. Nah, ketika kita menyampaikan walaupun isinya baik tapi tidak disampaikan dengan baik, itu Sangat disayangkan. sangat disayangkan. Malah takutnya ada yang tidak suka. Ya seperti kita mau memberi orang makan tapi dengan cara lempar. Kan gak sopan kan jatuhnya. Ya. Kalau orang lebih seperti Ini orang beneran kayak mau ngasih nggak sih? Apa mau ini gitu ya Betul. jadinya gitu. Tapi sometimes ada tau gak ada yang kayak apa namanya malah masuk lebih suka atau lebih nyaman atau ketemunya kebetulan salah ya masuk ke genre-genre yang kayak gitu tuh kan kadang ada kan. Nah kan some person of kita gitu yang baru masuk ke dunia Islam akhir itu sebenarnya hal yang seperti itu gak masalah kan. Tapi kalau misalnya kita ikut misalnya aku kajian habis itu ketemu ustadz yang seperti itu yang kurang lembut, habis itu kita juga menyampaikan ke orang dengan cara yang sama, padahal kan setiap orang kan interaksinya beda-beda. Iya. Harus disesuaikan sama objek targetnya Iya. gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu orang introvert gak pernah ngomong, Introvert gak tuh? habis itu Si paling noleh, introvert. tiba-tiba kamu tuh Apalagi ibu. Waduh. iya, kamu tuh wibu terus gak pernah sholat sono kan nanti jadi ya watasi mendingan Watasi wibu mendingan. Watasi mendingan ibu. Astagfirullahaladzim. daripada watasi mau sholat dimarahin. Mending ibu. Ya Allah. Aduh sayang banget. Itulah tadi obrolan kita. Ada lagi nggak nih cerita sharing lagi Kak Ade? Ya, mungkin itu ya, Itu aja. kita sebagai dakwah itu gak cuman kita ngomong di depan lalu kita ceramah, tapi dakwah juga itu bisa dengan kita menyampaikan sesuatu ke teman ataupun kita menegur teman. Nah itu balik lagi ke surat An-Nahl 125 dengan cara hikmah dan mau itu hasanah. Hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kita harus berdebat ataupun Dengan cara yang baik. dengan cara yang baik juga gitu. Jangan kita kontrol emosi kita. Ini kalau tipikal ngegas kayak aku deh kayaknya nggak masuk deh. Langsung Susah mental itu. breakdown. Susah itu. Itu Velas kesimpulan dari Ustadz Ade ya hari ini adalah wajadilhum billati hiya ahsan sama itu hasanah. Jadi kalau kita mau dakwah nih ke teman-teman apalagi teman-teman milenial ya harus dengan cara yang baik yang bisa masuk ke hati, jangan sampai menyinggung dan juga perkataan yang lembut gitu ya Kak Ade kira-kira.
Oke, kita tutup edisi Ramadan kali ini bersama Ada Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.